Nah, uang hasil kerja Ebi Choi nggak cuma untuk membiayai keluarga kecil mereka, tetapi juga ikut membiayai keluarga dari si Alex Kwong, termasuk adiknya, terus juga orang tuanya gitu ya. Semua itu ditanggung dari hasil kerja Ebi Choi. Namun di saat itu, selama menikah dengan Alex Kwong, Ebi Choi ini Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, ada sebuah kejadian yang benar-benar viral. Yang mana kejadian ini sudah banyak juga yang nge-tag ke gua untuk minta dibahas. Dan di sini gue berterima kasih banget sama kalian yang udah nge-tag gua. Dan pembahasan ini sebenarnya agak sulit untuk kita angkat karena masih sangat minim informasinya. Kronologinya juga masih sangat minim. Bahkan kita mencoba untuk mencari di artikel Hong Kong juga masih sangat minim. Karena memang kasus ini masih dikembangkan atau melalui proses penyelidikan nih geng. Tetapi di sini kita sudah merangkum beberapa kronologi yang bisa gue share kepada kalian nih. Jadi hari ini kita bakal bercerita tentang meninggalnya seorang influencer sekaligus model asal Hong Kong yang bernama Ebi Choi. Nah, koreksi gue kalau gue salah dalam mengucapkan namanya dia ya, karena ini mungkin bisa dalam bahasa Inggris, bisa aja dalam bahasa Cina. Cerita dari Ebi Choi ini benar-benar bikin merinding geng. Yang dimana dia ini diwafatkan oleh mantan suami serta keluarga dari mantan suaminya. Yang bikin miris adalah proses dari pewafatannya itu benar-benar kejam geng. Dan kejadian tentang wafatnya Ebi Choi ini benar-benar viral di jagat maya saat ini. Dan menggemparkan rakyat Hong Kong. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelumnya gue akan membahas biografi dari Ebi Choi terlebih dahulu. Ebi Choi ini merupakan seorang model, ikon mode, terus juga influencer yang berasal dari Hong Kong. Dia bahkan pernah menjadi seorang tamu reguler di Paris Fashion Week dan sering tampil di banyak majalah ternama, misalkan seperti Elle, terus Vogue, terus juga majalah Harper's Bazaar. Dan dia ini juga sering bergaul atau nongkrong bareng dengan selebriti-selebriti dunia. Misalkan contohnya dia pernah berfoto bersama rapper dan juga produser yaitu Pharrell Williams. Jadi bisa dikatakan dia ini adalah seorang model sekaligus sosialita. Di kehidupan masa lalunya, dia ini menikahi seorang pria yang bernama Alex Kwong. Dari pernikahannya dengan Alex Kwong ini, Ebi Choi dikaruniai 2 orang anak. Dan diketahui Ebi Choi di saat itu menikah dengan Alex Kwong ini pada saat dia masih sangat muda. Dan mereka ini menikah pada tahun 2012. Namun mirisnya nih ya, sebagai seorang suami, Alex Kwong ini terkenal pemalas. Dan dia menjadikan Ebi Choi ini seperti mesin uang, seorang istri yang harus bekerja untuk dia. Jadi ya kurang lebih bisa dikatakan ini cowok mau kondo gitu. Alex Kwong ini memanfaatkan Ebi Choi sebagai seorang istri, namun juga dijadikan sebagai tulang punggung keluarga. Nah, uang hasil kerja Ebi Choi nggak cuma untuk membiayai keluarga kecil mereka, tetapi juga ikut membiayai keluarga dari si Alex Kwong, termasuk adiknya, terus juga orang tuanya gitu ya. Semua itu ditanggung dari hasil kerja Ebi Choi. Namun di saat itu, selama menikah dengan Alex Kwong, Ebi Choi ini bisa menerima sifat dari Alex Kwong dengan sangat ikhlas karena dia merasa dia adalah seorang istri yang harus berbakti kepada suaminya. Namun singkat cerita nih, pada akhirnya kemungkinan Ebi Choi ini sudah tidak kuat, tidak tahan dengan si suami yang bernama Alex Kwong ini. Sampai pada akhirnya mereka memilih untuk bercerai. Nah, namun tanggal pasti di mana mereka bercerai itu tidak pernah diketahui, tidak pernah dipublish. Namun yang jelas setelah bercerai dari Alex Kwong, Ebi Choi ini memilih untuk dekat dengan laki-laki lain atau dia memiliki pasangan yang baru.
Abby Choi yang memang parasnya cantik nih geng, itu banyak sekali laki-laki yang menyukai dia, termasuk dari kalangan-kalangan pengusaha, konglomerat, yang sampai pada akhirnya dia menjalin cinta yang tulus dengan seorang laki-laki dari keluarga konglomerat yang bernama Tam Chuk Kwan. Yang mana Tam Chuk Kwan ini adalah anak dari pendiri Tam Chai Yunnan Mixian, sebuah perusahaan restoran cepat saji dari Hong Kong, yang mana perusahaan keluarganya ini memiliki ratusan cabang di seluruh daratan Cina. Lalu dikabarkan karena memang mereka ini serius hubungannya, akhirnya mereka menikah pada tanggal 9 Desember tahun 2016. Nah, namun pernikahan mereka ini hanya dilangsungkan secara agama, tidak terdaftar resmi secara negara. Mungkin kalau istilah kasarnya adalah kayak nikah siri. Nah, namun ini adalah pernikahan yang tetap sah karena secara agama. Nah, suami baru Abby Choi yang bernama Tam Chuk Kwan ini orangnya cukup dermawan dan juga dia merupakan orang kaya yang murah hati gitu ya. Dari hasil pernikahan dengan Abby Choi, dia memiliki 2 orang anak. Namun, dia dengan sangat terbuka dan tetap menyayangi anak Abby Choi yang lain, yaitu 2 anak yang berasal dari hasil perkawinan dengan Alex Kwong sebelumnya. Nah, dia sama-sama menyayangi anak tirinya dan juga anak kandungnya. Saking baiknya nih ya, Tam Chuk Kwan ini sampai-sampai dia mengizinkan istrinya Abby Choi untuk tetap berhubungan serta berkomunikasi dengan mantan suaminya serta keluarga mantan suaminya juga, yaitu Alex Kwong. Dan bahkan si suaminya ini karena backgroundnya mereka orang kaya gitu ya, dia tidak masalah kalau istrinya ini tetap membantu keluarga Alex Kwong secara finansial, walaupun Alex Kwong adalah mantan suami dari istrinya. Lalu bahkan gak tanggung-tanggung ya, mereka ini membantu keluarga Alex Kwong sampai-sampai memberikan tempat tinggal untuk keluarga Alex Kwong beserta dengan Alex Kwongnya juga. Tempat tinggal tersebut benar-benar ditinggali oleh keluarga Alex Kwong, mulai dari orang tuanya sampai dengan saudara laki-lakinya yang lain yang bernama Anthony Kwong. Nah, bahkan Anthony Kwong ini diberikan pekerjaan oleh keluarga Abby Choi, yaitu menjadi supir pribadi untuk Abby Choi. Jadi dia benar-benar tidak melupakan lah gitu ya keluarga dari mantan suaminya. Lalu Abby Choi ini sendiri itu terkenal sangat berprestasi. Terakhir kali dia ini tampil di dalam sebuah sampul majalah fashion dan juga gaya hidup mewah yang bernama Elle Official Monaco. Bahkan di dalam unggahan terakhir dia ya, Choi ini sempat memamerkan busana rancangan Georges Hobeika pada tanggal 19 Februari tahun 2023. Atau bisa dibilang ini 2 hari sebelum akhirnya dia dinyatakan wafat. Lalu seminggu sebelumnya, Choi ini juga sempat mengunggah sebuah video saat dia menghadiri Dior Spring Summer 2023 Haute Couture Show di perhelatan Paris Fashion Week pada tanggal 23 Januari tahun 2023. Nah, di dalam postingannya tersebut dia menulis caption, "Merasakan kemewahan dan kecanggihan pada Dior Fashion Show," katanya. Nah, jadi di sini kita bisa nilai ya kalau dia ini sebenarnya bukan orang sembarangan. Dia selain dinikahi oleh orang kaya, tetapi dia memiliki prestasi juga dan dia cantik juga. Pokoknya perfect lah, kehidupan dia jauh lebih baik daripada sebelumnya ketika masih dengan mantan suami. Sekarang kita bakal bercerita nih geng, bagaimana kronologi wafatnya Abby Choi dan ditemukan dalam kondisi yang benar-benar memprihatinkan alias menggenaskan. Kronologi ini berdasarkan penyelidikan sementara nih geng. Wafatnya Abby Choi itu diyakini karena diwafatkan oleh keluarga si mantan suami, yaitu Alex Kwong. Dalam kejadian tragis ini diyakini terjadi sebuah perselisihan antara Abby Choi dengan Alex Kwong, yang mana Alex Kwong ini masih saja menjadi seorang pengangguran, pemalas yang tidak mau bekerja. Tidak hanya Alex Kwong, keluarga dari mantan suaminya ini juga ikut andil atau ikut campur di dalam permasalahan ini. Yang dimana Abby Choi ini dengan keluarga Alex Kwong sebenarnya meributkan perihal harta senilai lebih dari 100 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 260 miliar. Dan juga dikatakan hal lain yang menjadi perdebatan mereka adalah sebuah properti yang bernilai puluhan juta dolar di daerah eksklusif Bukit Kaduri di Ho Man Tin yang dibeli sejak akhir tahun lalu. Abby Choi ini memang sebagai pemilik asli properti tersebut. Dia membeli dengan uangnya sendiri, namun di saat itu dia masih menjadi istri dari Alex Kwong. Maka dari itu ketika dia membeli properti tersebut, properti ini dokumennya diatasnamakan nama dari mantan ayah mertuanya, yaitu ayahnya Alex Kwong yang bernama Kwong Kau.
Lantas karena sudah bercerai dengan Alex Kwong, tiba-tiba Abby Choi ini berpikir untuk menjual asetnya tersebut atau properti tersebut. Namun di saat itu ya masih ada yang tinggal di tempat itu, yaitu keluarga dari Alex Kwong gitu kan. Namun di sini Abby Choi ini tetap saja tidak tega gitu, meminta keluarga Alex Kwong keluar begitu saja karena propertinya akan dijual. Dia tetap mencarikan tempat tinggal nih supaya keluarga Alex Kwong tetap bisa berteduh gitu. Jadi nggak semerta-merta dijual kayak gitu aja. Tetapi rencana dari si pemilik properti yaitu Abby Choi ini justru ditentang atau ditolak oleh keluarga Alex Kwong, terutama ayahnya yang bernama Kwong Kau ini. Dia sangat marah dan dia tidak mau pindah dari properti tersebut karena merasa kayak udah lama tinggal di situ, walaupun dia sadar itu bukan punya dia. Dan bahkan di saat itu ada niat buruk dari si mantan mertuanya ini atau Kwong Kau ini, yang dimana dia selain ingin menguasai properti tersebut, dia juga ingin menguasai sejumlah aset lain dan juga uang lain dari Abby Choi. Nah bahkan si mantan mertuanya ini sering sekali bertengkar dengan Abby Choi karena masalah harta tersebut. Nah perlu kalian ketahui ya geng, ayah dari mantan suaminya ini yang bernama Kwong Kau ini adalah seorang mantan sersan polisi di tahun 2005. Dia ini memiliki jiwa dan watak yang cukup keras dan ditambah juga psikopat banget. Jadi sengklek banget ini orang. Dia ini memiliki niat jahat dan dia yang menjadi otak di balik rencana pengwafatan Abby Choi. Jadi dia nih dalangnya yang punya otak untuk menghabisi Abby Choi. Mantan mertuanya ini yang bernama Kwong Kau itu merencanakan sebuah rancangan yang cukup rapih untuk menghabisi Abby Choi. Nah di saat itu dia menyiapkan beberapa alat yang benar-benar kejam nih geng. Yang pertama dia menyiapkan alat yaitu penggiling daging, lalu ada gergaji mesin, jas hujan panjang, sarung tangan, masker, dan beberapa helai kain. Terus nggak nanggung juga, bahkan dia mempersiapkan sebuah rumah di daerah desa terpencil yang terletak di Lung Mei Sun, distrik Tai Po, Hong Kong, untuk dijadikan tempat eksekusi Abby Choi nantinya. Dia menyewa properti ini pada awal Februari tahun 2023 kemarin, dan dia rela menghabiskan uang sebesar 10.000 Hong Kong dolar atau setara dengan 19,46 juta per bulan untuk mendapatkan sebuah rumah kontrakan berukuran 46,45 meter persegi. Ayah dari Alex Kwong yang bernama Kwong Kau ini tidak bekerja sendiri. Dia juga ikut dibantu oleh anaknya yaitu Alex Kwong. Dia juga dibantu oleh istrinya yang bernama Jenny Lee atau ibunya dari Alex Kwong. Terus saudara laki-laki Alex Kwong juga dia ajak yaitu Anthony Kwong. Yang mana seperti yang gue katakan tadi, Anthony Kwong ini sebenarnya masih jadi bagian dari keluarga Abby Choi. Dia menjadi supir pribadi untuk Abby Choi. Tibalah di hari H, di mana perencanaan mereka ini sudah matang dan mereka akan mengeksekusi Abby Choi. Hal yang pertama mereka lakukan di dalam skenario ini adalah di mana kebiasaan Abby Choi menjemput anaknya pulang sekolah. Orang yang bertugas untuk pertama kali adalah saudara laki-laki Alex Kwong yang bernama Anthony Kwong. Memang semua ini dimulai dari dia terlebih dahulu karena memang dia adalah orang terdekat dari Abby Choi. Di saat itu, Anthony Kwong sebagai supir diminta untuk menjemput Choi di Kaduri Hill yang terletak di Homentin. Nah saat itu Anthony Kwong diminta untuk menyupiri Abby Choi menuju ke tempat putrinya, yang dimana dia pengen ngejemput putrinya. Nah ternyata hal ini terekam oleh CCTV. Di dalam sebuah CCTV benar-benar jelas terlihat Choi ini terakhir kali terlihat pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2003 di Fortune Road yang ada di Tai Po sekitar pukul 14.15. Di saat itu ibu dengan 4 anak ini terlihat mengenakan atasan putih lengan panjang, terus menggunakan celana dan juga sandal berwarna senada, serta dia membawa sebuah tas berwarna ungu. Di rekaman CCTV tersebut juga jelas sekali terlihat ada seorang pria berbadan besar mengenakan atasan hitam dan juga celana pendek. Di saat itu dia memegang sebuah kotak plastik putih yang berukuran besar. Di saat itu pria yang tidak terlalu jelas wajahnya di CCTV ini memasukkan kotak plastik putih tersebut ke dalam mobil putih dengan pintu belakang yang terbuka.
Nah, lalu kemudian Abby Choi ini melakukan perjalanan dengan si supir yang merupakan adik kandung dari mantan suaminya ini. Di saat itu, Abby Choi tidak memiliki kecurigaan apapun kepada si supir atau Anthony Kwong ini. Semuanya berjalan dengan semestinya dan dia tidak tahu kalau dia akan diwafatkan di hari itu. Lalu tiba-tiba, Abby Choi ini justru bukan dibawa ke tempat anaknya berada, tapi malah dibelokkan ke sebuah rumah yang terletak di desa terpencil, yang dimana rumah ini adalah rumah yang sudah dipersiapkan oleh ayah dari Alex Kwong, yaitu Kwong Kau. Di saat itu tentu aja Abby Choi ini sangat kaget gitu ya, kok bisa dia disasarin ke situ, dibawa ke situ oleh si supir pribadinya ini. Nah, ternyata di tempat tersebut dia bertemu dengan mantan suaminya, yaitu Alex Kwong, dan juga di sana ada keluarga dari Alex Kwong, yaitu ibu dan bapaknya. Di saat itu Abby Choi sangat kaget gitu ya. Dia bertanya kepada Anthony Kwong, untuk apa saya dibawa ke sini gitu, dan kenapa saya harus bertemu dengan mantan suami saya ini, yaitu Alex Kwong. Nah, ternyata di saat itu terjadi perlawanan oleh Alex Kwong dan akhirnya mereka cekcok, mereka saling marah-marah. Dan ketika Abby Choi masih berada di dalam mobil, Alex Kwong tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya Abby Choi dan keduanya terlibat ribut besar di sana. Mereka berdua ini juga sampai main fisik, dan di saat itu tiba-tiba Abby Choi ini pingsan karena dia mengalami kekerasan sampai tubuhnya luka-luka. Lalu tiba-tiba di saat itu Alex Kwong ini melancarkan aksinya dia yang sudah dia rencanakan bersama keluarganya, yaitu melakukan eksekusi sadis terhadap Abby Choi. Yang dimana di saat itu dia juga ikut memotong-motong tubuh Abby Choi. Lalu singkat cerita, suami Abby Choi yang bernama Tam Chuk Kwan itu merasa khawatir gitu geng. Dia bertanya-tanya istrinya itu kemana gitu. Lalu sampai-sampai anaknya juga yang rencananya akan bertemu dengan mamanya malah tidak bertemu. Semenjak saat itu, kabar dari Abby Choi ini tidak pernah terdengar lagi. Anaknya yang juga akan dia jemput itu juga tidak kunjung bertemu dengan sang ibu. Lalu suami barunya yang bernama Tam Chuk Kwan atau kerap dipanggil dengan Chris Tam atau Prince Lord itu merasa sangat khawatir dengan istrinya ini. Akhirnya sang suaminya ini melapor kepada pihak kepolisian. Dia merasa istrinya menghilang. Setelah mendapatkan laporan tentang hilangnya Abby Choi dari sang suami, pihak kepolisian langsung menghubungi saudara laki-laki dari Alex Kwong, yang dimana diketahui salah satu anggota keluarga dari Alex Kwong yang masih dekat dengan keluarganya Abby Choi itu adalah saudara laki-lakinya yang bernama Anthony Kwong tersebut. Nah, di saat diinterogasi, supir pribadinya yang merupakan adik dari Alex Kwong ini membuat sebuah keterangan palsu yang tidak dapat dipercaya, yaitu dia mengatakan kalau Abby Choi ini tiba-tiba minta turun dari mobil di tengah perjalanan katanya. Entah apa alasannya. Lalu pihak kepolisian tidak semerta-merta langsung percaya dengan pernyataan dari Anthony Kwong. Apalagi pihak kepolisian menemukan fakta bahwa dashcam yang ada di mobilnya dia itu sudah dihancurkan. Padahal itu bisa saja menjadi bukti. Lalu tidak lama kemudian kedua orang tuanya juga ikut terseret gitu ya di dalam kasus ini. Entah dia yang buka suara atau emang polisi mampu membocorkan problem ini. Dan di saat itu keluarganya ini akhirnya ditahan dan dimintai keterangan. Namun sayangnya keluarga yang satu ini ternyata sudah mempersiapkan jawaban, yang mana jawaban-jawaban ini belum tentu kebenarannya. Karena di saat itu pihak kepolisian merasa keterangan dari keluarga Alex Kwong ini sangat berbelit-belit dan juga menyesatkan. Yang mana pihak kepolisian langsung menilai kalau keluarga dari Alex Kwong itu adalah pembohong. Semua cerita yang dia ceritakan itu adalah cerita bohong. Ketika keluarganya ini diinterogasi oleh pihak kepolisian, tapi justru Alex Kwong itu menghilang. Pihak kepolisian serta keluarganya tidak mengetahui keberadaan dari Alex Kwong. Hal inilah yang membuat pihak kepolisian semakin curiga dengan kejadian ini. Yang mana akhirnya polisi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa keluarga dari Alex Kwong ini, terkhususnya bapaknya gitu ya, itu baru saja menyewa sebuah rumah yang tidak diketahui apa fungsinya. Di saat itu pihak kepolisian melakukan penyisiran dan mendatangi rumah tersebut. Di saat itulah kasus ini akhirnya terbongkar. Yang mana tadinya Abby Choi dianggap menghilang. Nah, ternyata polisi Hong Kong menemukan jenazah yang dicurigai sebagai Choi di sebuah rumah di desa Lung Mei pada hari Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Di saat itu pihak petugas berhasil menemukan 2 buah kaki wanita di lemari es. Dan sementara itu, sisa-sisa dari jaringan manusia itu berada di dalam panci sop yang sudah dicampur bersama bumbunya. Terus
Terus juga udah ada sayurannya seperti wortel, lobak, layaknya sop daging pada umumnya. Kayak gila nih orang. Namun di saat itu, bagian kepala, badan, serta tangan korban itu belum berhasil ditemukan, sehingga di saat itu pencarian terus berlanjut. Di dalam rumah sewaan tersebut, pihak kepolisian juga menemukan alat-alat yang diduga untuk memotong bodi manusia, termasuk di situ terdapat penggiling daging, terus juga gergaji mesin. Dan menurut pihak kepolisian, kondisi rumah itu juga cukup aneh, seluruh dindingnya dan juga perabotan dalamnya sudah ditutupi kain. Lalu pihak kepolisian juga akhirnya menemukan data-data milik Abby Choi seperti KTP dan juga kartu kredit yang berada di dalam rumah tersebut. Polisi Hong Kong yang bernama Alan Chung itu menduga rumah tempat jenazah Choi ditemukan itu sengaja disewa untuk membuang jenazah si Choi ini. Hal ini karena kondisinya masih sangat baru dan tidak dilengkapi oleh perabotan. Jadi rumahnya itu masih kosongan gitu, geng. Karena bagian kepala dan juga badan serta lengannya belum sempat ditemukan, akhirnya pihak kepolisian menurunkan setidaknya 100 personil polisi untuk menyisir area sekitar, dan bahkan mereka juga menyisir pemakaman Sung Kwan Oh yang diduga tempat ini menjadi tempat pembuangan jenazah Choi di saat itu. Sementara itu, Alex Kwong, mantan suami daripada Abby Choi ini, tidak kunjung muncul. Nah, ternyata Alex Kwong ini sudah merencanakan pelarian diri. Namun, tidak butuh waktu lama untuk pihak kepolisian, akhirnya Alex Kwong ini berhasil diringkus. Di saat itu, Alex Kwong ini ditangkap di sebuah dermaga yang mana dia sudah bersiap-siap untuk melarikan diri menggunakan speedboat. Dia berada di dermaga Tung Chung pada tanggal 25 Februari tahun 2023 pada jam 1 siang waktu setempat. Saat ditangkap, pihak kepolisian sangat kaget menemukan uang tunai yang dibawa oleh Alex Kwong, yaitu sebesar 500.000 dolar Hong Kong atau setara 973 juta. Dan dia juga memakai jam tangan mewah senilai 4 juta Hong Kong dolar atau setara dengan 7,78 miliar. Wah, gila tuh. Saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi Hung Hom, dia sempat mengeluh tidak enak badan nih si Alex Kwong ini. Sampai pada akhirnya dia memang terlihat lemah dan dia dilarikan ke rumah sakit Queen Elizabeth. Namun, masih di hari yang sama, polisi bersama anjing pelacak itu memeriksa pemakaman Jiang Bei Chinese untuk mencari sisa tubuh dari Abby Choi karena dicurigai tempat pembuangan korban yang telah dieksekusi. Lalu sementara itu, unit tugas elit kepolisian Hong Kong, Flying Tigers, diturunkan untuk menyusuri area dermaga Tung Chung. Siapa tahu ya sebagian daripada tubuh jenazah dibuang di tempat itu. Lalu keesokan harinya, tepat pada tanggal 26 Februari tahun 2023, polisi melanjutkan penyelidikan di rumah sewaan mereka yang terletak di distrik Taipo, dan di saat itulah semuanya semakin terang benderang. Dari hasil penyelidikan di rumah sewaan yang terletak di distrik Taipo tersebut, mereka akhirnya menemukan tengkorak kepala dan juga tulang rusuk manusia yang diyakini milik Abby Choi, dan mereka mendapatkan itu sudah matang di dalam sebuah panci yang cukup besar. Tengkorak kepala serta tulang rusuk tersebut diyakini adalah milik Abby Choi. Walaupun menurut pihak kepolisian ini harus melalui tes laboratorium forensik terlebih dahulu dan juga tes DNA-nya, baru nanti bisa diambil kesimpulan. Tetapi sejauh hal tersebut ditemukan di dalam panci, mereka itu sudah sangat yakin kalau itu adalah Abby Choi. Di dalam panci sop tersebut benar-benar terdapat daging, lemak tebal, lobak dan juga wortel serta sudah dibumbui gitu ya. Namun saat itu daging yang digunakan adalah daging manusia. Sementara itu ada beberapa tulang lainnya yang disimpan di dalam wadah yang lebih kecil. Jadi potongan-potongan tubuhnya itu benar-benar dikumpulkan dan masing-masing itu ditempatkan di tempat yang berbeda. Ahli forensik memeriksa kondisi tengkorak Abby Choi ini, dan di sana sangat jelas ditemukan adanya sebuah lubang sedalam 5,5 sampai dengan 6,5 cm, dan itu tepat pada tulang tengkorak kepala bagian belakang yang dinilai menjadi alasan Abby Choi wafat. Akhirnya nih geng ya, di tanggal 26 Februari tahun 2023, Alex Kwong bersama ayahnya serta saudara laki-lakinya dijadikan atau ditetapkan sebagai tersangka pengwafatan Abby Choi. Sementara itu, ibu dari Alex Kwong alias mantan mertua dari Abby Choi yang bernama Jenny Lee itu juga ikut terseret dikarenakan dia itu menutup-nutupi kejahatan suaminya dan anak-anaknya, dan itu ada pasalnya geng.
Lalu hal lain yang mengagetkan adalah ini sebuah plot twist gitu ya. Ternyata polisi menetapkan tersangka baru dengan inisial NG. Nah ternyata NG ini adalah seorang perempuan yang merupakan selingkuhan dari ayah Alex Kwong, yaitu Kwong Kau. Lalu wanita yang berinisial NG ini itu perannya adalah yang membantu menyewa rumah di Taipo. NG ini sudah berselingkuh dengan ayahnya Alex Kwong itu selama 6 bulan. Dan NG ini dituding pernah menyembunyikan Alex Kwong di sebuah rumah mewah di kawasan West Kowloon, Hong Kong. Namun tidak dijelaskan dengan jelas mengapa dia menyembunyikan Alex Kwong di saat itu. Lalu sampai pada akhirnya, walaupun ada beberapa bagian tubuh dari Abby Choi yang belum sempat ditemukan, namun keempat tersangka yaitu Kwong Kau, Jenny Lee, Alex Kwong dan juga Anthony Kwong dihadirkan dalam sebuah pengadilan untuk pembacaan tuntutan pengwafatan dan menghalang-halangi penyelidikan pada 27 Februari tahun 2023. Dalam kasus ini benar-benar menyedihkan ya geng ya, yang dimana kita kasihan banget melihat Chris Tam atau Tam Chu Kwan karena di saat itu dia benar-benar merasa sangat terpukul dengan kepergian dari istrinya ini, yaitu Abby Choi. Nah ditambah lagi kepergian dari Abby Choi ini ya sangat tragis gitu ya, yang membuat si suaminya ini trauma gitu. Terus juga dia nggak kuat gitu menerima kenyataan kalau sang istri harus terpotong-potong atau dipisah-pisah gitu ya anggota tubuhnya oleh si mantan suami yang bernama Alex Kwong tersebut. Dan untuk saat ini keempat anak dari Abby Choi yang masih sangat kecil terpaksa menjadi anak piatu lantaran ibu mereka sudah meninggal dunia. Menurut keterangan sang suami, Abby Choi adalah sosok istri yang sangat baik hati. Dia merasa beruntung gitu ya bisa memiliki istri seperti Abby Choi karena paket lengkap banget, cantik, baik, karirnya juga bagus. Ditunjang oleh suami yang merupakan keluarga konglomerat. Nah semuanya semakin sempurna hidup daripada Abby Choi. Menurut sang suami juga, Abby Choi ini tidak pernah malu membantu orang-orang dan tidak pernah malu juga untuk menunjukkan rasa cintanya dia kepada sang suami. Abby Choi merupakan sosok ibu yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya, terkhusus untuk anak-anaknya. Sebelum menikah, Abby Choi inilah yang mengurus keempat anaknya sendiri, termasuk anak yang dari pernikahan dia dengan Alex Kwong. Di saat itu, ketika sang suami Chris Tam bekerja, Abby Choi ini dengan sangat semangat tetap menjaga serta mendidik anaknya di rumah. Jadi memang tipikal istri idaman banget. Bahkan seperti yang kita tahu, dia bahkan tetap mau mengurusi keluarga dari mantan suaminya. Seperti ya salah satunya adalah membeli sebuah properti untuk ditempati oleh mantan suaminya berserta keluarga dari mantan suaminya tersebut. Nah bahkan gak tanggung-tanggung, Abby Choi juga membantu tunjangan finansial dari keluarga Alex Kwong. Bahkan keluarga dari Chris Tam juga suka dengan kehadiran Abby Choi ini. Mereka menilai kalau Abby Choi ini adalah sosok menantu yang sangat rendah hati, yang dimana Abby Choi selalu menghormati mertuanya dia dan juga memperlakukan asisten rumah tangga mereka sampai kepada supir mereka dengan sifat yang sangat baik. Namun apa boleh buat, kebanyakan dari orang baik emang kadang kalau kita perhatiin banyak banget yang cepat meninggoy gitu ya. Tapi kalau ini ya kebaikannya benar-benar disia-siakan. Yang dimana Abby Choi ini seperti yang gue katakan tadi adalah sosok yang senang berbagi, dermawan dan juga tidak pelit. Tetapi sayangnya dia harus berakhir di tangan Alex Kwong dan keluarganya hanya karena mereka tidak ingin properti yang mereka tumpangi itu dijual, dan mereka juga tamak banget gitu ya, rakus gitu, sampai-sampai ayah dari Alex Kwong berpikir untuk menguasai harta dari Abby Choi. Nah itu dia geng, kronologi lengkap sementara dari kejadian pengwafatan Abby Choi yang sangat menggenaskan ini. Gimana menurut kalian nih geng tentang kisah ini? Cukup mengerikan untuk kalian, dan kira-kira apa hukuman yang pantas bagi semua pelaku? Coba deh tinggalkan komentar di bawah.